Oke, yang online dengar suara Ibu, yang online. Dengar, Bu. Dengar. Oke, Bu. ya Ibu mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang online maupun yang offline. Ya, baru kali ini ketemu Ibu ya. Yang online kayaknya Ibu kalau nggak ke situ nggak kelihatan muka Ibu, nanti aja biar penasaran ya. Oke, ya. Yang offline saya lihat di absen 6 orang, alhamdulillah bisa hadir semua hari ini. Terus yang offline ada 5 orang. Iya benar ya, 6 orang ya, berenam. Oh 10 aslinya. Yang 40 kemana ini? Oh iya, satu izin. Oke, oke. Berarti kemungkinan terlambat ya yang lainnya ya. Ah. Oke, sebelumnya perkenalkan karena ini baru pertama kali Ibu di kelas Anda. Nama saya Mulyani Tias. Boleh panggil saya Bu Tias. Ya, cuma sejak tahun 2024 di Asia tuh ada 2 Bu Tias gitu loh ya. Jadi jangan sampai uh, tertukar nantinya gitu. Ada Bu Tias Rahmi, saya Mulyaning Tias gitu. Jadi kadang panggilannya karena serupa tapi tak sama, tapi orangnya beda. Kalau Bu Tias Rahmi masih muda, kalau saya sudah tidak muda, nggak mau dibilang tua ya, tidak muda gitu ya. Oke, jadi saya akan membawakan mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Ya, tentu saja ini lanjutan dari akuntansi dasar ya. Jadi kalau teman-teman kemarin akuntansi dasarnya sama siapa? Bu Aning. Bu Aning. Nah, ada cerita lucu antara Bu Aning dengan saya. Bu Aning namanya kan Murtianingsih ya. Saya Mulyaning Tias. Sebenarnya nggak sama. Tapi karena tengahnya sama-sama ada aninnya, saya pernah dikejar sampai lantai 4 tuh mahasiswa ngos-ngosan, mau bicara sampai gelagapan, katanya minta tanda tangan saya. Begitu saya buka lembar skripsinya, mana kok nggak ada nama saya? Lah ini Bu, yang ditunjuk ternyata mau mencari nama Bu Aning gitu loh. Bu Murtianing sih maksudnya gitu ya. Jadi em, harapan saya menceritakan ini teman-teman kenal dosennya berikut dengan namanya ya, jangan dosen dengan mata kuliahnya gitu ya. Akhirnya kalau ketemu di luar kan mau panggil susah. Masa mau panggil Bu Akuntansi Keuangan Menengah gitu kan kepanjangan ya. Gitu. Ya, jadi kenali dosennya. Dosennya senang-senang aja kalau ketemu di luar dipanggil gitu ya. Oke, terus apa ya? Karena ini pertemuan pertama, mungkin saya ceritakan sedikit bagaimana di kelas saya. Jadi tadi siang saya barusan sempat bikin WA group. Sudah dapat linknya? Belum. Biasanya link WA untuk mata kuliah diumumkan oleh BAA ya. Ada. Nah, di situ nanti karena saya sudah mengisi Google Form-nya, nanti dilihat saja. Nanti silakan gabung di WA group. Jadi kalau ada materi atau diskus, tapi jarang-jarang sih yang mau diskus di luar jam kuliah ya. Udah ribet, datang kuliah aja udah dengan luar biasa usahanya ya. Jadi begitu selesai mungkin sudah sibuk semua, apalagi di sini pada kerja. Ya, pada kerja. Saya suka ngajar di kelas karyawan karena biasanya rasa ketertarikannya itu tinggi berdasarkan dengan bagaimana pengalaman yang sering dihadapi gitu. Nggak sama kalau kelas reguler, kelas non karyawan, bukan berarti nggak ada semangatnya untuk kuliah, bukan, tapi karena berhadapan langsung dengan pengalaman, kebutuhan mengenai suatu ilmu itu belum bersentuhan langsung gitu loh dengan kebutuhan di lapangan gitu, sehingga kadang mau bertanya eh, agak kayak iya kayak enggak gitu. Tapi kalau kelas karyawan saya yakin, apalagi di kelasnya teman-teman ya, nanti pada aktif semua gitu. Ada yang sudah kerja di bidang akuntansi atau keuangan? Sudah? Oh, yang belum datang. Oke.
yang belum datang. Ya, kebetulan yang belum datang. Oke, jadi Ibu nanti ada WA group, silakan. Kalau misalnya teman-teman mau pakai komunikasi, ya. Kalau misalnya ada kesulitan mengenai mata kuliah ini mau dibahas, boleh di jam perkuliahan kita efektifkan di dalam kelas. Tapi kalau misalnya pas ada tugas yang harus dikerjakan di luar kelas, misalnya ya, ada ketidakpahamannya, boleh ditanyakan ya. Tapi jangan ngajak ibu ngerjakan tugasnya bareng gitu ya. Nah, jadi tugas sepenuhnya hak Anda untuk mengerjakan dan hak ibu untuk menilai gitu. Terus nanti ibu akan membuat Google Classroom. Jadi Google Classroom biar kalau ada tugas kertas Anda nggak dikumpulkan ke ibu gitu. Jadi silakan nanti kertasnya tetap tersimpan, dikumpulkan bisa dipakai belajar saat ujian akhir semester atau kalau misalnya nanti karena akuntansi itu mata kuliah yang berkelanjutan, ya habis belajar AKM 1 nanti akan ada AKM 2. Habis AKM 2 nanti ada akuntansi keuangan lanjutan. Itu semua berkesinambungan ya. Jadi akuntansi dasar seperti istilahnya jadi dasar. Nanti dasarnya dikuatkan dengan akuntansi keuangan menengah. Nggak cuma satu, tapi ada akuntansi keuangan menengah 2. Nanti habis itu ada akuntansi tingkat lanjutan atau advance accounting. Nah, itu semuanya bertahap ya, berturut-turut. Jadi apa yang kita pelajari di dasar, apa yang kita pelajari menengah, nanti pasti ada hubungannya dengan akuntansi keuangan lanjutan. Gitu. Nah, jadi eh, silakan nanti catatan, tugas disimpan sendiri, di foto. Nah, fotonya atau di scan nanti itu yang dikumpulkan di Google Classroom gitu ya. Jadi terekam selama 1 semester, teman-teman mengumpulkan tugas berapa kali, nggak akan hilang. Kalau misalnya nanti di akhir semester ada yang komplain, Bu, nilai saya kok cuma seperti ini misalnya ya. Ternyata ada tugas yang dari misalnya, misal saja ya, tapi jarang-jarang untuk kelas karyawan tugasnya sampai 5 kali. Karena kan pertemuan satu mata kuliah cuma 7 kali ya. Nggak setiap pertemuan juga Ibu memberikan tugas. Kalau diskus di kelas ya Ibu usahakan setiap pertemuan ada diskus gitu ya. Tapi kalau tugas yang misalnya dikerjakan, teman-teman tahu sendiri kalau akuntansi itu tugasnya agak panjang gitu ya. Kadang mau dikerjakan di dalam kelas, nggak cukup waktunya terpaksa silahkan bawa oleh-oleh untuk pulang 1 minggu ke depan baru dikumpulkan gitu. Nah, jadi tujuannya itu ada Google Classroom, pengumpulan tugas, materi juga nanti bisa saya share di Google Classroom. Jadi sewaktu-waktu teman-teman misalnya sudah selesai kuliah, mau mendownload materi, mau menyimpan, bebas waktunya. Kapan-kapan saja teman-teman bisa mengakses untuk mendownload materi, gitu ya. Jadi ada WA Group, ada Google Classroom, silakan wajib untuk gabung, gitu ya. Nggak cuma datang dalam kelas aja. Nah, kemudian apalagi ya, kalau kuis mungkin dengan melihat jumlah pertemuan yang cuma 7 kali, Ibu nggak akan menyiapkan satu pertemuan khusus untuk kuis ya, cuma mungkin sesekali sambil sambil kita materi ada latihan seperti itu saja. Sampai nanti di akhir semester atau akhir pertemuan setelah pertemuan ke-7 nanti akan ada ujian akhir semester itu. Nah, untuk perkuliahan ya jelas hari Senin mulai jam setengah 7. Kalau di jadwal sampai jam 9 ya, tapi kita lihat kita bertahan sampai jam berapa gitu ya. Oke. Karena akuntansi itu agak-agak gampang-gampang susah. Kalau Ibu mengajarnya di kelas akuntansi gampang. Kenapa? Ada ketertarikan gitu ya. Tapi kalau misalnya diperhatikan waktu ya, kita ngasih materinya terlalu banyak, teman-teman udah pusing sendiri gitu biasanya. Jadi kalau sudah efektif ya sudah gitu ya mungkin nggak sampai jam 9 tet gitu ya. Nah itu kayaknya kabar gembira ya gitu. Nah jadi
Ibu akan sangat senang sekali teman-teman yang di offline ataupun di online. Kalau misalnya nanti pada saat menerangkan, Ibu menerangkan, teman-teman ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan, nggak usah nunggu dikasih waktu bertanya. Ya, langsung ditanyakan. Jadi kita langsung discuss. Teman-teman yang online juga bisa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti langsung open mic saja, langsung bertanya, nggak usah dipersilakan. Jadi sama ya, Ibu perlakukan antara yang offline dengan yang online. Gitu. Materi Ibu tampilkan di depan, antara yang Ibu bahas ini adalah poin-poin utama saja ya. Jadi mungkin teman-teman nanti, ya mungkin teman-teman nanti lebih banyak. Bagaimana Bu materi keseluruhan? Misalnya materi secara keseluruhan, kalau Ibu punya PDF nanti Ibu akan share PDF. Kalau yang di PPT sifatnya hanya ringkasan saja, Ibu akan lebih banyak menjelaskan. Itu ya. Sebelum Ibu masuk ke mata kuliah kita dengan topik yang pertama, apakah ada yang mau ditanyakan? Terlambat? Izin? Apakah boleh? Izin Manusiawi bertanya. ya. Terlambat boleh. Tapi kalau kita toleransi, dari toleransi sepertinya dari kampus memberikan aturan 15 menit kan ya, baik teman-teman maupun ibu juga. Tuh. Kalau misalnya nanti terlambatnya akan lewat dari 15 menit, silahkan, nggak apa-apa tetap datang. Tapi kalau bisa ngabarin ibu. Ya, kalau misalnya terlambatnya akan lebih dari 15 menit karena misalnya di kerjaan harus ada yang diselesaikan terlebih dahulu. Anda tetap boleh masuk, tetap boleh join di kelas ibu, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tidak bisa masuk karena sakit atau ada halangan lain, sebisa mungkin ya sebelum perkuliahan kasih kabar. Jangan karena pernah ada hari ini kuliah ya jam setengah 9 Bu sudah selesai, jam 9 kurang 5 baru izin. Gitu ya, jam 9 kurang 5 baru izin. Nah, Ibu sudah tutup absennya, sudah Ibu tinggal di kampus. Kalau sekarang absennya sudah langsung di Simaka ya. Jadi teman-teman Ibu nggak membagikan absen lagi ke teman-teman. Nanti absennya Ibu absen lewat Simaka gitu. Ya, jadi kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akan langsung pada materi. Materi kita untuk akuntansi keuangan menengah satu itu targetnya adalah sampai di aktiva tetap. Ya, jadi dalam mempelajari akuntansi keuangan menengah itu yang kita otak-atik itu adalah apa yang ada di laporan keuangan. Ya, jadi bedanya dengan akuntansi dasar. Kalau akuntansi dasar kan teman-teman belajar ada yang namanya perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, seperti apa siklus akuntansinya, laporan keuangan yang dihasilkan apa. Gitu ya. Itu objek akuntansi dasar. Tapi begitu kita masuk akuntansi keuangan menengah, yang teman-teman dapatkan adalah kebijakan akuntansi untuk hal-hal yang akan dilaporkan di laporan keuangan. Kita akan masuk dulu di laporan keuangan berupa neraca atau posisi keuangan atau balance sheet gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam neraca, ada sisi sebelah kiri, ada sisi sebelah kanan ya, aktiva pasiva. Teman-teman sebisa mungkin mulai sambil merefresh ingatan. Iya, silakan. Masih banyak yang kosong, silakan. 2 kursi bisa 1 orang. Ya. Jadi silakan sambil merefresh kembali mengenai laporan keuangan yang pernah teman-teman dapatkan. Ada yang masih ingat ada berapa laporan keuangan yang pernah teman-teman pelajari di akuntansi dasar? Yang pernah aja laporan keuangan. Yang pernah. Paling enggak yang pernah didengar. Udah. Laporan keuangan ada apa aja? Laba rugi, terus neraca saldo perubahan, neraca laju perubahan apa tadi? Perubahan ekuitas, apalagi arus kas, ada lagi
Catatan atas laporan keuangan. Ya, oke. Yang disebutkan tadi lebih lengkap dari laporan keuangan. Ya, lebih lengkap. Kenapa? Karena dalam tadi ada yang menyebut juga neraca saldo, neraca lajur. Ya, laporan keuangan sendiri, tolong diingat ada 5 saja. Iya. Ya, jadi ada yang pertama laporan laba rugi. Tadi udah disebut. Ya. Yang kedua laporannya satu tapi namanya ada beberapa. Ya. Neraca atau posisi keuangan. Ya. Berarti kalau disebut posisi keuangan sama dengan neraca. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah laporan arus kas. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Dan sekarang yang terbaru, walaupun belum diterapkan oleh semua perusahaan, ya, ada laporan keberlanjutan. Sustainability report ya sekarang. Nah, tapi yang terakhir ini belum menjadi kewajiban bagi semua unsur perusahaan untuk menyiapkan. Jadi perusahaan-perusahaan tertentu nanti kita boleh bahas mana yang harus, mana yang masih ditolerir untuk tidak menyusun yang terakhir itu tadi, ya, sustainability report. Nah, berarti yang wajib disusun itu sebenarnya 5 ini tadi. Ya. Yang wajib disusun ini ada tadi 5. Terus yang balance sheet, yang neraca lajur itu nggak masuk dalam kelompok laporan keuangan, tapi masuk dalam siklus akuntansi ya. Jadi silakan dibedakan. Siklus akuntansi itu adalah tahap yang kita jalankan untuk menghasilkan atau menyajikan informasi akuntansi. Berarti mulai dari menghasilkan bukti transaksi, bikin jurnal, bikin buku besar, bikin neraca saldo, melakukan penyesuaian, sampai akhirnya menyusun laporan keuangan. Itu siklus akuntansi. Nanti setelah laporan keuangan ada yang namanya jurnal penutup. Nanti setelah jurnal penutup mau masuk di periode yang baru ada yang namanya jurnal pembalik atau reversing jurnal. Nah, itu siklus akuntansi. Gitu ya. Selama ini apakah yang ada dalam siklus akuntansi yang Ibu sebut tadi teman-teman sudah tahu semua? Tahu cuma lupa. Ya, kadang kenapa lupa karena belum butuh gitu ya. Tapi kalau begitu butuh nggak bisa lupa sampai nggak bisa tidur biasanya. Itu ya. Jadi dalam siklus akuntansi mungkin Ibu ceritakan dulu singkat ya siklus akuntansi. Jadi dalam suatu entitas itu adalah perusahaan ya. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha itu disebut entitas. Nah, ada yang sudah berbadan hukum, ada yang belum berbadan hukum. Yang belum berbadan hukum itu contohnya adalah usaha dagang sederhana, misalnya. Atau kalau teman-teman sering dengar istilah UMKM, ya, UMKM itu pun terbagi menjadi beberapa level nanti. Ada 3 level, ada mikro, kecil, menengah. Ya, nah mikro itu yang biasanya ya menjalankan usaha tapi nggak perlu legalitas usaha, nggak pakai izin-izinan. Paling yang penting ada izin dari RT, RW, cukup masyarakat sekitar udah nggak ada yang keberatan ya udah usahanya jalan ya. Contohnya di sekeliling kita banyak toko peracangan. Itu usaha mikro. Atau misalnya sudah di rumah ya, bikin kue kemudian dijual, dititipkan di toko-toko, itu juga bisa masuk dalam kelompok usaha mikro. Kemudian ada usaha yang sudah punya legalitas, yang disebut legalitas, berarti sudah memiliki kekuatan hukum. Dimulai dari yang paling sederhana, itu ada yang namanya CV. Ya. Nah, ada yang namanya CV.
Nanti yang sudah besar namanya PT, perseroan terbatas. Nah, ini entitas ya. Jadi entitas itu tidak harus berbadan hukum. Yang penting ada usahanya, itu entitas. Ya, jangan. Jadi dalam siklus akuntansi, suatu entitas itu setiap kali melakukan kegiatan usaha harusnya ada kegiatan, ada bukti transaksinya, gitu. Ya, ada bukti transaksinya. Kenapa kalau tidak ada? Nah, kalau tidak ada bukti transaksinya, berarti kita tidak bisa memproses dalam siklus akuntansi. Kenapa? Karena dalam akuntansi ada aturan kita boleh mencatat dalam jurnal kalau apa? Berdasarkan informasi yang bagaimana? Boleh dicatat dalam jurnal. Apakah informasi lisan boleh dijadikan dasar untuk membuat jurnal? Lisan tidak boleh. Karena yang sifatnya lisan bisa jadi nanti berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Hari ini disampaikan begini, besoknya disampaikan lain lagi. Nah, maka dianggap tidak layak untuk dicatat dalam jurnal. Sehingga kemudian menyadari hal itu, maka kalau ada bukti transaksi, ada transaksi tuangkan dalam bukti. Walaupun buktinya sederhana. Ya, bukti sederhana contohnya, kita membeli barang atau membeli jasa, ya, kita bayar, kita minta dibuatkan nota. Kalau toh yang kita tempati bertransaksi itu tidak punya teknologi yang canggih untuk menghasilkan bukti transaksi, ya udah selembar kertas kosong, yang penting di situ ditandatangani, tertera tanggalnya berapa, transaksinya kita apa, ya, misalnya kita membeli barang-barang apa, berapa unit, harga per unitnya berapa, total yang kita bayar berapa. Ada yang bertanda tangan. Cukup, sudah jadi bukti transaksi. Ya, jadi pada saat kita masuk di entitas yang sederhana, nggak usah dipersulit, ya, nggak usah dipersulit. Kenapa kalau dipersulit akan mengakibatkan orang antipati terhadap akuntansi, gitu. Jadi yang sederhana boleh, yang penting memenuhi itu tadi, informasinya jelas sehingga kita bisa mencatat. Nah, kalau sudah kita sudah bisa bikin jurnal, masih ingat kan ya jurnal umum seperti apa formatnya? Yang harus kita catat dalam jurnal umum apa saja? Akun, terus debit kreditnya, terus ada lagi tanggalnya nggak boleh lupa. Nah, tanggal yang kita pakai adalah tanggal transaksi atau tanggal mencatat? Tanggal transaksi. Jadi kita mencatat itu tidak harus saat itu juga. Kalau transaksi hari ini banyak, nggak selesai satu hari kita catat, besoknya dicatat, ya tertunda satu hari boleh. Tapi tanggal di dalam jurnal jangan dirubah menjadi tanggal Anda mencatat. Sesuaikan. Transaksinya kemarin terjadi di tanggal 28, kita mencatatnya pas tanggal 30, ya tetap ditulis tanggal 28. Gitu. Ya. Itu jurnal. Jadi berdasarkan bukti transaksi kita membuat jurnal. Setelah kita membuat jurnal, nah karena tadi di dalam jurnal ada akun. Akun itu banyak, tidak terbatas. Anda boleh membuat sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh entitas tersebut. Ya, Anda mewakili entitas, bikinkan jurnal. Butuh akun ini boleh. Ya, nggak ada batasan. Karena banyaknya akun, kita ada tuntutan nanti laporan keuangan itu jangan panjang-panjang. Kalau perlu satu lembar aja cukup. Kalau panjang nanti akhirnya kita sulit untuk menyajikan informasi, terlalu bertele-tele gitu ya. Kalau akuntansi kita diharapkan menyajikan laporan itu dalam laporan yang sifatnya ringkas, jelas, dan mewakili kegiatan yang terjadi dalam satu tahun. Bayangkan kegiatan satu tahun mau disajikan satu lembar. Berarti kita harus meringkas ya. Tadi punya akun banyak sekali di dalam jurnal nggak jadi masalah. Tapi kemudian kita harus tahu ada namanya pengelompokan. Jadi pengelompokan itu kita buatkan dalam buku besar. Nah, kalau dalam jurnal semua transaksi kita catat ya, kita catat semua transaksi yang terjadi dalam satu bulan, dalam satu tahun.
Nah, maka nanti buku besar kita mulai menggolongkan dari kegiatan yang tercatat selama 1 tahun dikumpulkan, ya. Yang kas dibukukan sendiri, ada buku kas. Yang piutang ada buku piutang, yang perlengkapan ada buku perlengkapan, sehingga kemudian kita tahu totalnya, ya. Kas debit selama 1 tahun berapa, kas kredit selama 1 tahun berapa, mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar kredit, tanda kutip, ya. Kenapa? Ada yang tahu? Karena kalau saldo kas kita berada di kredit berarti minus, nggak masuk akal. Uang kita keluarkan saja, loh kok minus di catatan? Berarti kita pakai uangnya siapa tuh kita keluarkan terus? Bisa jadi ada uang pribadi yang mengikut. Nah, berarti logikanya debitnya harus lebih besar daripada kreditnya sehingga saldo tidak minus gitu ya. Nah, dari akun-akun ini tadi kalau punya buku besar akhirnya teman-teman tahu bahwa kas saldo normalnya ya dianggap catatan kita benar kalau saldonya di debit ya. Piutang, lihat buku besarnya saldonya di kredit berarti salah juga. Dari situ kita tahu catatan kita salah atau benar. Ya, posisi normal suatu saldo akun. Nah, kalau kita tidak mengelompokkan ke dalam buku besarnya ini tadi, kita nggak tahu jurnal kita tadi benar apa salah. Karena kita tidak bisa mengoreksi per akun saldonya sesuai dengan posisi normal apa enggak. Karena kalau jurnal pasti yang penting debit sama kredit seimbang, katanya gitu ya. Kalau bikin jurnal yang penting debit kredit seimbang, berarti jurnal saya benar. Nah, tunggu dulu. Itu sebelum bikin buku besar. Begitu bikin buku besar, kita lihat wah, saldonya ini kok tidak normal, ada kas di sebelah kredit, ada utang di sebelah debit. Nah, ya, jadi posisi normal itu yang harus kita pahami. Kalau sudah bikin buku besar, satu akun dibikinkan satu buku, ya, maka kemudian di akhir tahun atau boleh di akhir bulan ya, nggak menunggu akhir tahun. Kita hitung saldonya sudah sesuai dengan posisi normalnya masing-masing, kita susunlah neraca saldo. Nah, berarti yang tadinya jurnal untuk kegiatan 1 tahun tercatat dalam jurnal semua, kemudian kita kelompokkan ke dalam buku besar, ya masing-masing punya saldo yang kita hitung di akhir bulan. Nanti itulah yang kita bawa ke neraca. Akhirnya dari catatan yang cukup panjang di jurnal, ya bisa berhalaman-berhalaman, tapi kemudian begitu masuk di neraca saldo sudah lebih ringkas. Isinya adalah saldo-saldo. Nah, nanti dari situ, karena neraca saldo ini kita belum membuat pengelompokan akhir. Ini baru pengelompokan berdasarkan dengan akun disatukan dengan akun yang sama. Kas dengan kas semua, piutang dengan piutang semua. Nah, nanti di tahap neraca saldo kita akan memisahkan ya. Ada akun yang termasuk dalam kelompok aktiva atau aset, ada akun yang termasuk dalam kewajiban, dalam ekuitas, dalam pendapatan, dalam beban. Nah, sehingga dari sini kita akan membuat yang namanya nanti laporan keuangan yang kita tadi sudah bahas ada 5. Jadi di laba rugi kita hanya mengeposkan di situ ya menempatkan pendapatan sama beban. Dibandingkan mana besar. Kalau bebannya lebih besar daripada pendapatannya, hasilnya minus. Berarti perusahaan rugi. Kalau hasilnya positif, ya berarti pendapatannya lebih besar daripada bebannya, berarti perusahaan laba. Nah, dari situ kita dapat informasi. Oh, ternyata 1 tahun ini, 1 tahun berjalan ini entitas dalam kondisi untung. Karena di laporan keuangan ditunjukkan bahwa ada laba diperoleh. Kemudian ada posisi keuangan. Kalau pendapatan sama beban tadi sudah ditaruh di laporan laba rugi, maka kemudian sisanya ada aset, ada kewajiban, ada modal atau ekuitas. Itu ditaruh di neraca. Ya, jadi isi laporan laba rugi berbeda dengan neraca. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami.
Kalau tadi laba rugi, kita membandingkan pendapatan sama beban, selisihnya itu yang kita sebut laba atau rugi. Maka kemudian di neraca, kita punya aset di sebelah kiri, sebelah kanannya ada kewajiban dan ekuitas. Nah, jumlah aset harus sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ya. Kenapa harus sama? Aset ini adalah wujud real. Kewajiban dan modal adalah sumbernya. Ya, jadi sama kayak kita gini. Hari ini misalnya ibu datang ke sini bawa laptop, bawa HP, ibu lupa nggak bawa dompet. Terus bawa kacamata, udah cukup 3 itu. Ya, laptop, HP, kacamata. Itu adalah aset ibu. Ya, itu adalah aset ibu. Nah, bayangkan kalau misalnya ibu disuruh taruh di neraca, maka di neraca saya di kelompok aset ada laptop, ada HP, ada kacamata. Udah, ya. Nah, kacamata ini nggak bisa dianggap umurnya jangka panjang, maka tak ibu taruh di aktiva lancar, di aset lancar. HP katakanlah umurnya nggak setahan laptop, misalnya ya. Nah, tapi karena dua-duanya umurnya lebih dari 1 tahun, maka ibu taruh dua-duanya di aktiva tetap, aset tetap. Itu adalah kekayaan real ibu yang ada hari ini. Gitu ya, real. Kenapa? Kita lihat wujud fisiknya. Kita tahu mereknya apa, kita tahu bentuknya seperti apa. Itu adalah aset, itu adalah harta. Sekarang sumbernya dari mana itu yang akan kita laporkan di sebelah kanan. Kalau seandainya ibu laptopnya itu beli dengan cara cicil, misalnya dan belum lunas, ya, dan belum lunas, berarti di sebelah kanan ibu akan menampilkan kewajiban atau utang. Misalnya harga laptopnya 15 juta. Dalam masa cicilan yang 5 juta udah lunas, sisa cicilannya 10 juta misalnya. Maka 10 juta akan masuk di kewajiban. Yang 5 juta masuk di ekuitas. HP-nya misalnya dibeli cash dulu, ya. Nah, berarti kan tidak menambah kewajiban. Dia masuk berapa nilainya di ekuitas. Jadi antara aset dengan ekuitas plus hutang ini jumlahnya harus sama. Karena satu membicarakan kekayaan, satunya membicarakan sumbernya. Gitu. Terus ada laporan arus kas. Tadi kita punya akun itu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Kalau pendapatan dan beban sudah ditaruh di laporan laba rugi, aset, kewajiban, modal sudah ditaruh di neraca atau posisi keuangan, berarti laporan arus kas itu ambil yang mana lagi? Semua akun sudah. Gitu ya. Nah, laporan arus kas nanti kita akan bahas panjang lebar. Laporan arus kas itu kira-kira di pertemuan keberapa ya? Ketiga mungkin ya, atau kedua bolehlah. Ya, Ibu bicara singkat saja laporan arus kas. Jadi ceritanya gini, tidak semua transaksi itu terjadi diikuti dengan pertukaran kas, ya. Ada yang tidak diikuti dengan pertukaran kas. Contoh, penjualan. Penjualan itu ada penjualan tunai, ada penjualan kredit. Kalau penjualan tunai, kita serahkan barang, kita menerima uang. Kalau penjualan kredit, kita menyerahkan barang, kita nggak terima apa-apa. Tetap menerima uang, Bu. Kalau enggak, ngapain menjual? Nah, kita tidak menerima uang dalam tanda kutip saat menyerahkan barang. Tapi kita menerima uang nanti beberapa waktu kemudian. Itu penjualan kredit. Nah, sehingga ternyata ada transaksi yang dibarengi dengan keluar masuknya kas. Ada transaksi yang tidak diikuti keluar masuknya kas. Sehingga kemudian harus diperjelas. Karena kas ini adalah aset yang sensitif, ya. Kas itu aset yang sensitif. Kenapa? Paling gampang untuk dimanipulasi, paling gampang untuk dikorupsi.
gitu ya. Nah, sehingga dalam suatu entitas harus diperjelas alirannya. Uang ini datangnya dari mana, kalau keluar untuk apa, gitu. Sehingga untuk transaksi-transaksi yang tidak dibarengi dengan keluar masuknya kas, itu kemudian dikesampingkan dulu. Transaksi yang diikuti dengan keluar masuknya kas dibuatkan laporan sendiri namanya laporan arus kas. Gitu ya. Nah, jadi kalau neraca laba rugi, tadi kita menyusunnya berdasarkan metode akrual. Metode akrual itu adalah pengakuan saat sudah timbul salah satunya hak atau kewajiban, ya salah satunya sudah timbul maka sudah boleh dicatat. Contohnya penjualan secara kredit tadi. Ya, penjualan secara kredit tadi. Hak kita belum kita terima, uangnya belum kita terima. Tapi kewajiban sudah kita jalankan. Nah, berarti haknya belum terjadi, ya, belum ada. Kewajibannya sudah kita berikan. Itu sudah boleh dicatat. Nah, maka itu disebut metode accrual. Lawan dari metode accrual adalah metode cash. Ya, atau cash basic. Ada accrual basic, ada cash basic. Kalau cash basic berarti transaksi yang terjadi yang selalu diikuti dengan keluar masuknya uang, itu cash basic. Jadi laporan laba rugi dan laporan neraca ini disusun dengan menggunakan accrual basic, kalau laporan arus kas menggunakan cash basic. Gitu. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan uang masuk, uang keluar, nggak akan disinggung di laporan arus kas. Gitu. Ya, nanti bentuknya seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut, nggak dibahas hari ini. Ya. Terus catatan atas laporan keuangan. Tadi kan kita menyingkat ya, dari jurnal, buku besar, neraca saldo, sampai akhirnya bikin neraca laba rugi arus kas. Itu kita singkat. Dalam artian kita bikin pos mana aset, mana kewajiban, mana modal. Nah, terus yang ada di dalam aset itu ada akun dan nominal. Titik. Ya, akun sama nominal, kas sama rupiahnya, piutang sama rupiahnya, ya, kendaraan sama rupiahnya, tanah sama rupiahnya. Tapi penjelasannya tidak ada di dalam neraca ataupun di dalam laba rugi. Nah, catatan atas laporan keuangan fungsinya adalah lebih melengkapi informasi bagi mereka yang tidak paham tentang neraca dan laba rugi. Jadi kalau neraca laba rugi yang bisa paham itu orang akuntansi. Ya, dibuka neraca, kalau orang akuntansi sudah langsung paham, oh keadaan perusahaan seperti ini. Buka laba rugi, orang akuntansi langsung paham, oh keadaan perusahaan seperti ini. Tapi yang tidak mengerti akuntansi, maka bingung apa ini maksudnya. Aset, kewajiban, ekuitas, nggak paham, laba rugi, apa ini angka-angka, segala macam, tidak tahu yang mana yang penting, yang mana fokus utama dari suatu laporan. Nah, di laporan, di catatan atas laporan keuangan dijabarkan, boleh selengkap-lengkapnya. Contohnya misalnya ya, kita punya tanah, ya, kita punya aset berupa tanah. Di dalam neraca cuma ada tanah sebagai akun dan nominal. Kalau seandainya tanah yang kita miliki tersebut ternyata kita jaminkan untuk dapat pinjaman bank, nggak kelihatan di neraca, ya. Kita tahunya, oh perusahaan punya aset berupa tanah. Tapi begitu perusahaan membuat catatan atas laporan keuangan, dia harus menjabarkan di situ. Aset yang dimiliki berupa tanah dijaminkan pada Bank BCA pada tanggal sekian untuk pinjaman senilai sekian. Akan jatuh tempo di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, dijabarkan di situ. Sehingga orang lebih bisa memahami kondisi suatu perusahaan dengan detail, dengan rinci. Perusahaan punya piutang, ya, melakukan penjualan secara kredit, punya piutang. Nah, di neraca tampil piutang, ya, piutang dagang, nominalnya sekian.
Terus sehat nggak piutang itu? Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan di neraca. Tapi begitu kita buka catatan atas laporan keuangan, perusahaan wajib menyajikan di situ piutang yang terjadinya belum lewat 30 hari sekian rupiah, yang sudah menunggak 1 tahun sekian rupiah. Nah, sehingga dari catatan atas laporan keuangan itu orang akan paham, oh perusahaan punya aset berupa piutang, ternyata banyakan yang nunggak daripada yang lancar. Nah, sehingga perusahaan ini tadi bisa lebih dijustifikasi ini perusahaan sehat atau tidak sehat. Gitu ya. Lebih berisi perincian. Itu di catatan atas laporan keuangan. Nah, sehingga ternyata laporan keuangan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Makanya tidak boleh diabaikan, dihilangkan satu. Cuma bikin neraca aja nggak boleh. Harus bikin laporan laba rugi sampai catatan atas laporan keuangan karena fungsinya berbeda-beda. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, belum dibuka slide-nya udah panjang sekali bicara Ibu ya. Nah, jadi hari ini kita bahas ini tujuan pelaporan keuangan, kemudian laporan keuangan versus pelaporan keuangan ya. Standar akuntansi keuangan, kerangka konseptual, mudah-mudahan sampai selesai pada karakteristik informasi akuntansi. Ya. Pengertian akuntansi mungkin Ibu nggak bahas lagi ya. Kemarin dulu mungkin waktu di akuntansi dasar teman-teman sudah berusaha menghafal ini akuntansi itu apa. Waktu baru mempelajari akuntansi pertama ini mungkin yang teman-teman berusaha rekam diingatan ya. Khawatir kalau ditanya jurusan apa akuntansi, akuntansi itu apa? Ya akuntansi itu kan ya. Nah, maka pasti berusaha mengingat dengan baik akuntansi itu apa ya. Jadi kesimpulannya akuntansi itu kita selenggarakan dalam rangka memberikan jasa ya. Akuntansi itu fungsinya adalah jasa yang kita berikan adalah untuk menyediakan data. Datanya berupa angka, kuantitatif. Nanti diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan memilih alternatif kebijakan mana yang mau diambil gitu ya. Jadi kalau awalnya akuntansi itu cuma bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan, stop di situ. Tapi kemudian dengan perkembangan zaman ya, akuntansi tujuannya adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan. Makanya dulu ya ada perubahan. Awalnya standar akuntansi itu cuma mensyaratkan kita menyusun laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan neraca. Titik tiga ini. Tapi kemudian karena tuntutan ada persaingan, ada peluang, sehingga perusahaan setelah menyajikan laporan keuangan ini tadi, yang tiga ini tadi, harus ada informasi yang lebih memudahkan pengambilan keputusan. Maka disusunlah laporan arus kas, disusunlah catatan atas laporan keuangan. Malah sekarang ada sustainability report, ya laporan keberlanjutan segala macam. Nah, tujuannya adalah itu. Manajemen itu tidak paham, ya, tidak paham kondisi perusahaan berdasarkan data kuantitatif, data angka. Maka tugas orang akuntansi adalah menyajikan informasi itu tadi, ya, menyajikan, menjabarkan kondisi perusahaan itu seperti ini. Itu tugas kita. Dan kalau misalnya teman-teman mengikuti perkembangan zaman, ya, jangan berharap saat kerja nanti pekerjaan kita adalah bikin jurnal, bikin buku besar, bikin neraca lajur, menyusun neraca laba rugi satu persatu. Terus ngapain Bu kita belajar itu? Nah, ngapain kita belajar itu? Karena kita yang akan menyajikan informasi. Ya, kita yang akan menjadi informan bagi manajemen mengenai kondisi perusahaan yang tercatat di laporan-laporan itu tadi. Sehingga dalam siklus akuntansi yang Ibu sebut panjang kali lebar tadi, itu sudah tergantikan dengan aplikasi akuntansi.
Nah, ya, sudah ada aplikasi akuntansi. Mulai dari yang murah sampai yang mahal ada. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau yang mahal biasanya per project ya. Jadi satu perusahaan pesan sendiri aplikasi. Kalau yang murah sifatnya umum. Satu aplikasi bisa dipakai di mana saja gitu. Tapi kalau yang mahal biasanya perusahaan dibuatkan tersendiri, dibangun sistem keamanannya sehingga tidak gampang dibobol oleh orang lain atau pihak lain gitu. Nah, jadi kita sudah nggak lagi melakukan kegiatan manual, ya kita nggak lagi bikin jurnal. Tapi pada saat belajar kita nggak mau nggak mau ya harus tahu jurnal itu kayak apa, bikinnya bagaimana, analisanya seperti apa kita harus tahu. Sehingga dengan demikian waktu sudah jadi laporan keuangan kita tahu historisnya, kemudian kita bisa menyampaikan informasinya, gitu. Ya. Nah, terus tugas Anda apa? Nah, kalau Anda mau bertahan di bidang akuntansi, maka tugas Anda adalah menganalisis, ya mampu menerjemahkan informasi yang ada di laporan keuangan untuk menjadi sumber informasi bagi pengambil keputusan. Siapa pengambil keputusan? Siapa pengambil keputusan? Kalau di perusahaan siapa? Direktur, manajer. Contoh ya, di dalam neraca kan ada persediaan. Saya ada persediaan. Kemudian ada laporan laba rugi, ada pendapatan. Pendapatan di dalamnya ada penjualan. Manajer pembelian atau manajer produksi tidak ngerti laporan keuangan, ya. Tapi Anda yang memahami laporan keuangan. Jadi Anda bisa menginformasikan. Lihat ini neracanya persediaannya sekian. Lihat ini laporan laba ruginya pendapatan dari penjualan sekian. Imbang enggak? Nah, ya. Jadi Anda yang mempertemukan dua informasi itu. Imbang enggak ini jumlah persediaan sama jumlah penjualan. Kalau persediaannya terlalu tinggi tapi penjualannya cuma sedikit, ngapain kita nyimpan barang di gudang banyak-banyak? Berarti habiskan dulu, jangan dulu membeli misalnya. Nah, itu kita yang membantu di situ. Yang aplikasi komputer, ya, aplikasi akuntansi hanya membantu kita menyusun laporan keuangannya, sudah. Setelah jadi laporan keuangan, sudah, enggak bicara dia, diam saja, nggak bisa ditanya-tanya. Yang bisa ditanya-tanya adalah Anda, gitu. Nah, jadi tugas Anda di situ. Kalau Anda mau konsisten di bidang akuntansi, Anda memahami bagaimana jalannya ini tadi, kemudian informasinya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Yang dari online boleh, kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman gimana? Cukup, Bu. Masih belum? Oke ya, jadi Cukup. ini akuntansi. Kalau pengertian akuntansi adalah proses pencatatan dan lain sebagainya. Nggak perlu Ibu jabarkan lagi ya. Oke. Nah, lingkungan akuntansi. Ternyata lingkungan akuntansi itu menyentuh semua unsur ya. Jadi teman-teman lihat ada unsur sosial, ekonomik, politik, dan legal. Ya. Jadi unsur sosial. Unsur sosial maksudnya di sini, jadi akuntansi itu tidak hanya berfungsi untuk menyajikan informasi di dalam perusahaan itu sendiri, tapi ke lingkungan juga, ya, lingkungan yang ada di sekitar perusahaan atau entitas tersebut. Contoh misalnya ya, ada perusahaan didirikan di Kota Malang misalnya, ada perusahaan didirikan di Kota Malang di tengah kota. Perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Nah, berarti kan sosial, ya, sosial, menyerap tenaga kerja. Kemudian karena keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan itu sangat bagus, sehingga dia memiliki dana untuk mensubsidi lingkungan sekitarnya. Ya, jadi
ada dana yang dijadikan sebagai dana sosial. Ya, untuk siapa? Untuk masyarakat sekitarnya. Ya, untuk masyarakat sekitarnya. Nah, jadi menyentuh kerana sosial. Menyentuh kerana ekonomi sudah pasti, ya. Menyentuh kerana ekonomi sudah pasti. Karena perusahaan ini punya kegiatan yang sifatnya adalah untuk mencari keuntungan atau meningkatkan nilai. Yang maksudnya meningkatkan nilai, contohnya ya, kalau pabrik, dia kan beli bahan, dia proses jadi barang, barangnya dia jual. Berarti ada perubahan nilai, meningkat nilainya. Ya, meningkat nilainya jadi yang awalnya tidak bisa langsung dikonsumsi menjadi bisa dikonsumsi karena adanya usaha tersebut. Nah, karena ada kegiatan meningkatkan nilai ini tadi, maka akan berpengaruh pada pendapatan. Pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan mempunyai kontribusi yang banyak, diantaranya adalah karena memperoleh pendapatan berarti dia akan bayar pajak. Bayar pajak berarti nanti pendapatan negara juga ikut bertambah. Nah, jadi dari sesuatu yang sifatnya mikro menjadi makro ya, sesuatu yang sifatnya kecil. Perusahaan, akhirnya negara juga punya pendapatan. Berpengaruh ke keadaan ekonomi suatu negara. Politik, ya, keadaan politik juga bisa berpengaruh, ya, mempengaruhi akuntansi, mempengaruhi dan dipengaruhi nanti ya, politik misalnya. Sekarang ini kan lagi rame-ramenya mau pilkada ya. Nah, rame-ramenya pilkada. Bisa jadi ini berpengaruh terhadap kebijakan yang ada di pasar. Karena sedang musim kampanye, banyak yang apa namanya, eh, kalau sidak ke pasar itu turun meninjau bagaimana harga yang sembako, harga tertinggi, harga terendah, berapa ya. Nah, ada seperti itu misalnya terpengaruh dengan keadaan ini tadi. Pemerintahan yang misalnya saat ini misalnya si A lagi menjadi kepala daerah suatu kota misalnya ya. Sudah satu periode dia mau melanjutkan, mau masuk juga di periode kedua, pengen terpilih juga, dia harus bisa menunjukkan ya kebijakannya selama satu periode kemarin bagus nggak. Nah, sehingga pada saat musim-musim seperti ini banyak ya tanda kutip ya pencitraan gitu. Nah, banyak yang turun melihat bagaimana kondisi di pasar, diberikan perhatian kepada UMKM, diberikan sumbangan-sumbangan kepada UMKM. Nah, karena ada faktor politik. Nanti akan berpengaruh juga ke akuntansi karena perusahaan yang memperoleh dana dari aktivitas seperti ini. Kemudian legal. Legal ini berarti hubungannya dengan hukum, ya. Legal hubungannya dengan hukum. Jadi mulai dari suatu entitas didirikan itu sebenarnya legalitas itu sudah diupayakan hadir dalam satu perusahaan. Misalnya melalui izin yang harus diperoleh dari masyarakat setempat itu sudah termasuk legalitas ya, izin dari RT RW. Kemudian kalau misalnya perusahaan memilih perusahaannya harus berbadan hukum, mencatatkan diri dan harus memiliki akte notaris misalnya ya. Nah, sehingga untuk legalitas, maka akan ada syarat. Misalnya, mau mendirikan CV, informasi akuntansi harus sudah bisa disajikan. Ya, jadi kalau persyaratan perusahaan mendirikan CV diantaranya dia melaporkan asetnya berapa, kewajibannya berapa. Berarti sudah menyentuh ke akuntansi, gitu ya. Jadi apalagi kalau perusahaan tersebut sudah berdiri, sudah bertahan selama beberapa tahun, sudah memiliki kontribusi terhadap masyarakat, terhadap negara, maka faktor-faktor ini tadi juga akan mengikut ya, sosial, ekonomi, politik, dan legal itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi dalam suatu perusahaan. Ya, jadi dalam lingkungan akuntansi kita tidak bisa mengabaikan 4 unsur itu tadi. Akuntansi dan alokasi kapital ya, kapital atau modal. Jadi ini
ada financial reporting atau pelaporan keuangan, ya. Pelaporan keuangan ini harus disajikan oleh suatu perusahaan untuk membantu alokasi dana yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi kalau tanpa adanya financial reporting, tidak ada laporan keuangan, kadang alokasi modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu bisa jadi tidak jelas larinya kemana. Ya, jadi apakah lari ke aktivitas yang sifatnya produktif atau tidak produktif. Ya, beda dengan kita pribadi. Kalau kita pribadi kan aktivitasnya dapat uang lebih banyak dipakai untuk hal yang tidak produktif ya, tapi konsumtif gitu ya. Gaya hidup. Nah, tapi kalau perusahaan karena tujuannya nanti menerima dana publik ya, dana dari investor, maka harus jelas alokasinya. Dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang disajikan. Kemudian users, ya, users ini adalah pemakai dari financial report. Jadi di situ ada investor, ada kreditur. Ya, investor adalah semua pihak yang menanamkan modal ke dalam suatu usaha. Sedangkan kalau kreditur ini bisa juga disebut sebagai investor eksternal karena sifatnya dia bukan pemilik perusahaan tapi meminjamkan dananya untuk dipakai mengelola perusahaan. Ya. Nah, sehingga dua unsur users ini yang menjadi pihak utama ya dalam menerima informasi berdasarkan financial report-nya. Kemudian ada capital allocation. Nah, jadi setelah ada laporan keuangan disampaikan kepada users, maka nanti users ini akan punya keputusan menambah investasi atau menghentikan investasi. Gitu ya. Jadi kalau berdasarkan laporan keuangan, perusahaan bisa menunjukkan kepercayaan dengan modal yang sudah ditanamkan, dia bisa menghasilkan keuntungan dan kemudian memberikan bagian keuntungan ya, bagi user, maka capital allocation-nya bisa para investor ini tadi kalau punya dana lebih, dia akan menambah investasinya. Tapi kalau misalnya dari financial reporting didapatkan bahwa perusahaan tidak efektif, ya, ada laba ada, tapi adakah pengembalian atau ada pembagian keuntungan kepada investor? Tidak ada misalnya. Nah, ini bisa membuat para user ini berpikir untuk menghentikan investasinya, menarik investasinya. Gitu ya. Jadi ini berlaku secara global. Kalau sekarang pasar bebas ya sifatnya ya. Perusahaan yang sudah go public itu sahamnya bisa beredar ke mana saja, dibeli oleh siapa saja, nggak hanya orang yang ada di dalam negeri, tapi yang dari luar negeri juga bisa mengakses ya. Informasinya bisa diakses, berarti saham-sahamnya juga bisa dibeli gitu. Ya, jadi berdasarkan ini tadi, maka kita tahu bahwa investor dan kreditor ini melihat informasi dari laporan keuangan atau financial report. Nah, ini tadi kita sudah membahas juga ya, tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Ya. Kemudian pertanggungjawaban manajemen atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Ada tujuan umum. Tujuan umum memberikan informasi yang bermanfaat. Ya. Tujuannya untuk masa saat ini ataupun masa yang akan datang. Kemudian memberikan informasi yang berguna untuk prospek arus kas di masa yang akan datang. Dan memberi informasi tentang sumber daya perusahaan, tagihan-tagihan. Jadi kalau sumber daya perusahaan itu identik dengan kekayaan yang dimiliki. Nah, kekayaan jangan lupa ya, kekayaan yang bisa dimanfaatkan dalam perusahaan itu tidak
hanya harta real, tapi juga intelektual kapital. Ya, jadi ada yang namanya modal aset, ada yang modal intelektual. Ya, contohnya misalnya kalau di dunia perbankan, aset dari bank itu bisa dikatakan lebih kecil dibandingkan intelektual kapitalnya. Ya. Asetnya perbankan paling gedungnya, ya. Kemudian teknologi informasinya, itu saja. Nah, kemudian yang menjadi penentu adalah justru informasi berupa kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini diperoleh dari karyawan. Ya, diperoleh dari karyawan. Bagaimana memiliki karyawan yang misalnya mampu mampu menggiring nasabah untuk percaya kepada bank tersebut sehingga kemudian mau menyimpan uangnya di situ misalnya. Kemudian memikirkan produk keuangan apa yang kira-kira bisa menarik konsumen. Nah, itu nggak berhenti begitu saja. Ya, kelihatannya dalam dunia perbankan kita cuma melihat bahwa kita nabung, sudah ya. Jadi tabungan masyarakat itu sifatnya kalau di dunia perbankan kecil saja, ya kecil saja, sumbangan yang kecil saja. Tapi yang lebih besar adalah pada lalu lintas yang kemudian ditawarkan oleh bank tersebut sehingga orang mau menyimpan uangnya di situ walaupun kemudian hari ini simpan, besok ambil, simpan, besok dipakai bayar. Tapi dari situ muncul jasa yang diterima oleh pihak bank. Gitu ya. Nah, sehingga kemudian dari perbankan mungkin kita perhatikan 5 tahun ke belakang ini luar biasa perkembangannya ya. Yang dulu kita taunya ke ATM kalau misalnya mau bayar ini bayar itu transfer. Nah, kita ke ATM dulu. Kita kalau mau belanja ini belanja itu kita tarik tunai dulu. Sekarang Ibu yakin teman-teman jarang yang pegang uang ya. Yang penting ada. Nah, ada e-walletnya, bisa bayar pakai kris di mana-mana gitu ya. Nah, jadi dalam perkembangan zaman yang seperti itu menjadi suatu kekayaan bagi suatu perusahaan ya, punya intelektual kapital. Jadi punya sumber daya manusia yang punya inovasi-inovasi. Nah, sayangnya ini tadi tidak bisa diperlihatkan dalam laporan keuangan berupa neraca ya. Keadaan mengenai bagaimana sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusianya bisa dilihatnya justru di laporan laba rugi. Berapa besar gaji yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk karyawannya. Kalau karyawannya misalnya adalah karyawan yang berkualitas ya, pasti perusahaan tersebut mau mengeluarkan gaji yang cukup besar. Kemudian adakah dana pengembangan yang disiapkan oleh perusahaan untuk karyawannya? Nah, karyawannya diikutkan pelatihan, diikutkan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan intelektual dari karyawannya, sehingga kemudian memberikan feedback yang baik ya pada perusahaan, sehingga kemudian inovasi-inovasi perusahaan muncul terus bukan karena aset berupa harta, tapi karena kemampuan dari karyawannya secara intelektual itu tadi. Ya. Nah, jadi yang seperti itulah yang kemudian kita terjemahkan dalam sumber daya perusahaan. Nah, ini ada dua istilah, ada pelaporan keuangan, ada juga laporan keuangan. Ya. Jadi pelaporan keuangan itu sifatnya lebih luas ya, pelaporan keuangan itu sifatnya lebih luas. Kalau misalnya kita mengingat siklus akuntansi tadi, tidak semua pelaporan keuangan ada dalam siklus akuntansi. Tapi kalau laporan keuangan sudah dipastikan bahwa dia hasil dari siklus akuntansi. Gitu ya. Pelaporan keuangan contohnya adalah semua laporan yang dibuat yang tujuannya untuk mendukung laporan keuangan yang utama. Contoh misalnya ya, kalau tadi ada transaksi jual
Ya, penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, ada bukti transaksinya, kemudian dicatat dalam jurnal, nanti ujung-ujungnya jadi laporan keuangan. Ya. Tapi pihak yang dipercaya untuk melakukan penjualan, ya, ada istilahnya pramuniaga, ada sales, ya. Nah, dalam melakukan penjualan, perusahaan nggak cuma punya satu sales saja, ya, nggak cuma punya satu pramuniaga saja, punya beberapa pramuniaga. Aktivitas si A dengan si B mungkin berbeda-beda, ya. Si A hari ini bisa melayani dan menghasilkan penjualan terhadap 10 orang, misalnya si B ternyata cuma bisa terhadap 8 orang saja. Nah, jadi aktivitas yang dilakukan per orang nanti oleh supervisornya akan dilaporkan dalam namanya laporan penjualan. Ya, laporan penjualan. Jadi barang apa saja yang terjual hari ini, kemudian siapa saja yang melakukan penjualan, berapa banyak, ya, kas yang dihasilkan dari transaksi penjualan ini dilaporkan dalam laporan penjualan. Tapi laporan penjualan itu tidak ada dalam siklus akuntansi. Tujuannya adalah untuk pertanggungjawaban ke atasannya. Itu ya. Terus di bagian produksi. Di bagian produksi ada mandornya, ya. Ada buruh pabriknya, ada mandornya, ya. Ada manajer bagian produksi. Nah, buruh pabriknya ini melakukan pekerjaan menghasilkan produk. Kemudian setelah menghasilkan produk, di akhir jam kerjanya dia nyetor, setoran. Kenapa? Karena dari situ nanti dihitung ya berapa upahnya gitu. Sehingga supervisornya, mandornya akan mencatat, akan membuat laporan. Laporan yang dibuat oleh supervisor bagian produksi ini tidak masuk dalam siklus akuntansi. Tapi dia tetap bikin laporan. Kewajibannya adalah untuk melaporkan bahwa barang yang selesai diproduksi di hari Senin berapa, di hari Selasa berapa, di hari Rabu berapa. Siapa saja yang bekerja, si A menghasilkan sekian, si B menghasilkan sekian. Nah, disusunlah laporan seperti ini oleh para supervisor produksi tadi. Diserahkan ke manajer bagian produksi. Manajer bagian produksi di sini akan menilai, ya, menilai dari buruh ini tadi yang produktif dan yang tidak produktif yang mana. Yang produktif maka akan dipelihara, dipertahankan. Yang nggak produktif nggak usah dipakai lagi, misalnya. Dari situ dilihat juga efektivitas produktivitas ya sesuai target atau tidak. Targetnya sehari menghasilkan 1000 unit. Tapi berdasarkan laporan supervisor karena di total ternyata satu hari cuma menghasilkan produksi 900 unit. Nah, maka dipelajari di situ apa kendalanya sehingga tidak bisa memproduksi sesuai target 1000 unit. Apakah mesinnya bermasalah ataukah sumber dayanya yang nggak mampu? Nah, dari situ dilaporkan, ya, bagian produksi melaporkan kendalanya kepada direktur. Di bagian produksi ada kendala seperti ini, mesin yang dipakai tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Sehingga di level direktur akan memikirkan bagaimana caranya, apakah ada pembelian mesin baru, ataukah mesin yang lama tetap dipertahankan saja. Ya, jadi sifatnya seperti ini muncul dari pelaporan keuangan. Nanti di akhir periode ini ditunjang dengan laporan keuangan. Fakta menunjukkan bahwa dalam 1 tahun ternyata pendapatan yang diterima lebih besar dari beban atau lebih kecil dari beban. Gitu. Sehingga kemudian nanti akan membuat keputusan akhir, ya, apa saja yang harus diperbaiki dalam suatu perusahaan. Gitu. Ya, jadi ada pelaporan keuangan, ada laporan keuangan, harap dipahami dengan baik perbedaannya. Nah, kemudian yang masuk dalam pelaporan keuangan ini bisa apa saja yang menghasilkan informasi, ya, makanya disebut di sini meliputi laporan keuangan dan cara-cara lain untuk melaporkan informasi. Termasuk diantaranya adalah prospektus, ya, kemudian analisis manajemen. Kalau analisis
sifatnya adalah sesuatu yang berasal dari histori, ya, sudah terjadi, dianalisis, kemudian untuk melakukan perbaikan di depan. Kalau prospektus berarti sifatnya belum pernah dilakukan, maka yang disusun adalah semacam proposal, ya, dibuatlah proposal sehingga kemudian kegiatan yang akan datang itu punya arah. Tuh, ada prospektus, ada analisis, ya. Oke, ini berbagai macam standar akuntansi. Oke, ini ada level eh, framework dari konsep akuntansi, ya. Jadi ada yang bersifat objektif, ya. Jadi di sini yang pertama bahwa laporan keuangan nanti disusun Ibu, harus bersifat objektif. Ibu, Objektif berarti tidak berpihak. Apa yang terjadi dalam satu perusahaan benar-benar itu yang dilaporkan. Tujuannya di sini adalah menyajikan informasi yang bisa dijadikan pengambilan keputusan bagi semua pihak. Ya, berarti objektif karena semua pihak. Kalau cuma bisa dijadikan pengambilan keputusan untuk manajer saja berarti berpihak saja, ya, berpihak ke manajer. Kalau dijadikan hanya bisa dijadikan pengambilan keputusan bagi investor, berarti masih berpihak juga, cuma untuk investor. Kalau objektif berarti untuk semua yang membutuhkan, mau pemerintah, mau investor, mau kreditur, mau jajaran manajemen, ya, maka laporan keuangannya satu. Enggak, laporan keuangan ini khusus untuk pemerintah. Kenapa? Karena kita manipulasi pajaknya. Saya seperti itu. Laporan ini kita susun cuma untuk investor. Kenapa? Biar kita nggak banyak-banyak kasih dividen. Misalnya. Laporan ini khusus untuk kreditur. Kenapa? Biar kita dikasih pinjaman banyak-banyak. Nah, itu kalau subjektif. Tapi kalau objektif ya sudah satu saja laporan keuangan, tapi semua pihak ini bisa mengakses dan mengambil keputusan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi laporan keuangan harus memenuhi ini tadi ya, objektif. Kemudian yang kedua, harus bisa menjelaskan elemen yang ada dalam keuangan dan karakteristik dari informasi. Ya, jadi elemen yang ada dalam keuangan. Elemennya apa saja? Ada yang namanya likuiditas, ada yang namanya solvabilitas. Ya, jadi laporan keuangan ini bisa memenuhi kriteria untuk dihitung likuiditasnya, solvabilitasnya, profitabilitasnya, gitu ya. Nah, jadi lengkap, ada karakteristik dari informasi. Kemudian recognition and measurement kriteria. Jadi bisa disajikan sesuai dengan pengukuran yang bersifat andal, ya. Ada recognition-nya, ada jadi ada pengukuran dan ada penilaian, ya. Kalau measurement penilaian, kalau pengukuran itu contohnya suatu transaksi memiliki nilai berapa. Sebagai contoh, kita menerima sumbangan, ya, bukan berupa uang. Jadinya kan sulit untuk mengakui sumbangannya itu berapa sebenarnya, gitu. Kalau cuma disebutkan bahwa kita menerima sumbangan berupa kendaraan, kalau unitnya bisa diketahui, tapi nilainya maka dibutuhkan pengukuran. Kita harus tahu kendaraannya itu apa jenisnya, tipenya apa, produksinya tahun berapa, harga pasarnya berapa, kondisi fisiknya bagaimana. Sehingga kita bisa mengukur, oh kalau berdasarkan umur produksi kendaraan tersebut, maka harganya misalnya masih 200 juta. Tapi kalau lihat kondisi fisiknya, ternyata ada kekurangan ini, kekurangan itu, akhirnya cuma bernilai kalau dijual laku paling 150 juta, tapi karena kita tidak membeli, kita diberi, ya, kita menerima sumbangan, maka kita mengukurnya bahwa sumbangan kendaraan itu adalah senilai 150 juta. Itu pengukuran, ya. Kemudian ada penilaian. Penilaian itu lebih kompleks dari pengukuran, ya. Kalau pengukuran itu saat itu aja. Misalnya contohnya tadi kita menerima sumbangan kendaraan, ya. Saat
kita menerima sumbangan, kita ukur nilainya sekian. Kemudian kalau penilaian itu berkelanjutan. Misalnya, sumbangan kendaraan itu tadi awalnya kita terima pada posisi angka 150 juta. Kemudian karena kendaraan berarti kita akan prediksikan. Nah, sekarang kita punya kendaraan dari sumbangan. Kira-kira bisa dipakai berapa lama? Misalnya kita prediksikan dengan keadaan seperti itu masih bisa dipakai 5 tahun. Berarti nanti logikanya di akhir umur kelima nilainya akan menjadi 0 atau paling enggak nilainya menjadi nilai sesuai dengan barang bekas. Gitu ya. Nah, sehingga setiap periode atau setiap tahun nanti kita akan menghitung penyusutannya. Itu penilaian. Kalau pengukuran hanya terjadi di saat ini, tapi kalau penilaian berarti berkelanjutan ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu penilaian. Ya. Nah, itu dalam akuntansi kita kenali ada hal ini tadi. Ibu, mohon maaf Bu, Ya, PP, silakan. PPT-nya nggak ini Bu, cuma di lembar pertama dari tadi. Oh, PPT-nya nggak Nggak jalan. jalan Sayangnya Bu. nggak. Ini ya, ya. Oke, Ibu coba ini dulu. Tadi Ibu sampai di sini. 3 level dalam konsep kerangka konseptual ya. 3 level dalam kerangka konseptual. Jadi, Ibu ulangi lagi sedikit. Dalam menyusun laporan keuangan, maka kita harus memenuhi 3 unsur ini. Yang pertama adalah objektif. Ya, objektif berarti laporan keuangan yang kita hasilkan tidak berpihak ke salah satu tujuan tertentu saja. Ya, tapi harus mewakili semua unsur yang membutuhkan laporan keuangan. Apakah dia investor, apakah dia kreditur, pemerintah, ya. Nah, kemudian yang kedua, harus bisa menjelaskan unsur keuangan dan karakteristik dari informasi. Jadi setiap keadaan suatu perusahaan itu bisa dijelaskan mengenai keadaan-keadaannya, kesehatannya, ya, unsur-unsur yang ada, kemudian bisa dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan melalui tahap pengukuran dan penilaian. Ya, jadi sifatnya pengukuran dan penilaian ini dianggap penting karena dari setiap periode yang dijalani oleh perusahaan pasti ada penurunan kondisi aset yang dimiliki atau bahkan akan ada penambahan terhadap aset-aset tertentu. Contoh ya, dari yang ketiga pengukuran dan penilaian tadi Ibu mencontohkan kalau kita menerima sumbangan berupa kekayaan, contohnya tadi kendaraan. Ya, jadi pada saat kita menerima kendaraan, maka kita harus ukur berapa nilainya, berapa harganya. Karena yang namanya sumbangan biasanya nggak disebutkan langsung senilai berapa ya. Jadi kita beda menerima sumbangan uang dengan menerima sumbangan berupa aset non kas ya. Kalau keuangan biasanya gampang saja. Kalau berupa uang, kita langsung bisa menghitung uangnya berapa. Tapi kalau yang non-kas, misalnya kendaraan, biasanya kita cuma menerima 1 unit kendaraan apa misalnya ya. Nah, tapi untuk nilainya maka biasanya kita nggak dikasih kwitansinya, nggak dikasih karena kita nggak membeli, tapi menerima sumbangan. Nah, sehingga di sini ada keterbatasan kita, walaupun sumbangan, kita tetap harus menyajikan di laporan keuangan. Ya, kita tetap harus menyajikan di laporan keuangan, nggak boleh disembunyikan. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus mengukur berapa sih nilai kendaraan tersebut, ya. Nah, itu melalui recognition. Kemudian ada measurement, penilaian setelah kita menerima sumbangan berupa kendaraan dan menjadi kekayaan milik kita, maka kita memperhatikan bahwa
akan ada penurunan nilai terhadap semua kekayaan yang kita miliki apabila kita pakai dalam aktivitas sehari-hari. Maka di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita akan berhadapan dengan penentuan berapa turunnya nilai suatu aset karena pemakaian. Nah, itu dalam measurement ya. Sehingga kita tahu harga perolehannya berapa, penyusutannya berapa, nilai bukunya berapa. Itu diperoleh dengan cara kita menerapkan kriteria measurement atau penilaian. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi dalam akuntansi laporan keuangan itu kompleksnya kadang di sini karena kita harus mengukur berapa besarnya suatu kekayaan, berapa besarnya suatu kewajiban, sehingga kita bisa menyajikan dalam laporan keuangan. Ini agak kecil-kecil ya, yang offline mudah-mudahan bisa lihat. Jangan khawatir nanti Ibu bagi PPT-nya yang offline justru yang belum dapat ya. Oke, jadi dalam menerapkan recognition and measurement concept, kita memperhatikan asumsi, ya, prinsip asumsi, prinsip dasar, dan constraints, ya. Jadi asumsi, kalau suatu kekayaan yang kita miliki sulit untuk diukur karena bersifat karakteristiknya unik, ya, maka kita bisa mengukur berdasarkan asumsi atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus, gitu ya. Tapi kalau misalnya bukan suatu hal yang unik atau langka, maka kita bisa menganut prinsip dasar. Prinsip dasar itu yang mana? Ada yang namanya bukti transaksi ya, dalam akuntansi bukti transaksi. Nah, sehingga di situ kita akan tahu berapa diperolehnya suatu aset misalnya. Atau kalau terjadi kewajiban, berapa besarnya kewajiban. Gitu ya. Nah, jadi bedanya kalau asumsi tadi hal yang bersifat unik, kalau yang prinsipal hal yang bersifat umum. Terus kemudian ada juga yang ketiga, constraint atau kendala yang dihadapi. Ya. Nah, kendala yang dihadapi. Tidak semua hal yang akan masuk di dalam laporan itu hal-hal yang sifatnya gampang untuk ditelusuri. Ya, contohnya misalnya kalau yang unik itu walaupun unik masih bisa ditelusuri ya. Yang unik itu maksudnya gini. Kalau seandainya kita punya suatu kekayaan yang berasal dari pembuatan atau proses pembangunan tersendiri, nggak dijual secara umum, ya. Contohnya misalnya kita kalau beli mesin yang diproduksi oleh pabrik-pabrik itu kan umum, maka kita bisa pakai yang principles dasar. Tapi kalau misalnya mesin yang kita butuhkan itu belum pernah ada diproduksi, ya, belum pernah diproduksi. Tapi kemudian kita mengundang misalnya mereka yang tenaga teknik yang bisa merancang suatu mesin sesuai dengan kebutuhan kita, menerjemahkan kebutuhan kita terhadap bagaimana ini kalau dituangkan ke dalam rancangan suatu mesin. Nah, berarti kan sifatnya unik ya. Walaupun bersifat unik tapi masih bisa ditelusuri. Kemarin bikin mesin ini menghabiskan dana berapa? Bahan bakunya apa saja? Nah, sehingga masih bisa dihitung. Cuma bedanya yang unik, kita tidak bisa mencari harga pasarnya. Ya, kita tidak bisa mencari harga pasarnya karena barang tersebut tidak dijual secara umum, tapi harus kita bikin sendiri. Kita rancang sendiri. Nah, itu dengan proses asumsi. Kalau yang kendala atau constraints, ini
ya, kendala bisa jadi dia berasal dari barang yang sifatnya umum. Contohnya, kita punya persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini juga bukan sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Contohnya misalnya kita punya gudang, ya, kita punya toko. Kita menjual berbagai macam barang. Di dalam gudang kita ada stok, misalnya ada yang berupa karena barang elektronik ya, ada televisi merek A, merek B, merek C, ada mesin cuci merek A, merek B, merek C, ada lemari es merek A, merek B, misalnya ya. Nah, ini kan sifatnya umum. Tapi kemudian gudang kita terbakar. Ya, gudang kita terbakar. Toko kita terbakar, kantor tempat administrasi kita mengelola aktivitas penyajian informasi juga terbakar. Tapi perusahaan kita diasuransikan, misalnya. Nah, pada saat kita mau mengklaim asuransi, maka kita harus memprediksikan, ya, kita harus memperkirakan berapa kekayaan kita yang tersimpan di gudang tadi, berapa yang tersimpan di toko. Nah, sehingga pada saat kita mengasuransikan persediaan barang dagang kita pakai prinsip yang ketiga ya, yang constraints, karena ada suatu kendala sehingga barang tidak bisa dihitung menggunakan principles ya, dasar umum. Tidak juga tepat kalau menggunakan assumption karena bukan barang unik ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah menggunakan constraints ya, memperkirakan berapa besar atau berapa banyak jumlah barang yang tersimpan di gudang dan di toko, kemudian dikalikan dengan harga pasar. Nah, tentu saja untuk prinsip yang ketiga itu kita tidak memiliki bukti fisik. Kalau yang prinsipal dan assumption itu kita punya bukti fisik. Kalau yang ketiga kita tidak punya bukti fisik karena menghadapi kendala yang terjadi itu tadi. Nah, jadi dalam akuntansi ada pengukuran dan penilaian di mana kita dikasih kesempatan kalau misalnya barang yang kita miliki bersifat unik, kita masih bisa masukkan di laporan. Ya, dengan cara dihitung sendiri. Siapa yang membantu menghitung adalah tenaga ahli. Gitu. Kemudian kalau barang tersebut sifatnya adalah barang yang gampang dicari di pasaran, ya, maka kita bisa memakai prinsip dasar atau principles. Kemudian kalau barang tersebut ternyata sudah tidak ada wujud fisiknya, tapi kita tetap harus menyajikan untuk kepentingan tertentu, misalnya klaim asuransi itu tadi, maka ada prinsip penilaian dan pengukuran dengan cara constraints, karena ada suatu kendala. Ya. Nah, sehingga dari situ tadi kita punya karakteristik kualitatif dalam informasi akuntansi. Ya, jadi ada penjabaran, ya, ada penjabaran yang kita lakukan dari hal-hal yang sifatnya kuantitatif, kemudian menjadi kualitatif. Segala sesuatu yang sudah kita tuangkan dalam laporan keuangan yang awalnya berupa angka, yang dihitung dengan cara asumsi, prinsipal, atau constraints, nanti pada saat sudah disajikan dalam laporan keuangan yang bersifat kuantitatif, maka kita akan melanjutkan menyajikan informasi menjadi yang bersifat kualitatif. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya perusahaan ini labanya berapa, maka jawaban teman-teman adalah kuantitatif. Ya, teman-teman bisa menunjuk pada angka. Labanya sekian rupiah. Nah, itu kuantitatif, ya. Tapi kemudian kalau ada pertanyaan, apakah melihat dari laba yang dihasilkan ini tadi, perusahaan termasuk dalam perusahaan yang memiliki kinerja baik atau tidak? Nah, maka jawaban teman-teman akan bersifat kualitatif. Ya, karena misalnya, kemudian teman-teman menjawab dengan mengacu pada jumlah laba yang diperoleh,
Ya, tahun ini dibandingkan dengan laba yang tahun lalu, ternyata laba perusahaan mengalami pertumbuhan, peningkatan, sehingga perusahaan bisa dikatakan dalam kondisi sehat. Nah, itu kualitatif, ya. Nah, jadi penyajian informasi harus sampai ke sana, nggak berhenti di kuantitatif, tapi di kualitatif. Kemudian, selain kualitatif karakteristik, ada elemen dalam financial statement, elemen itu tadi, ya unsur. Nah, unsur tadi misalnya, kita memiliki aset sekian, bersumber dari kewajiban sekian dan ekuitas sekian. Ekuitas adalah bersumber dari investor, sedangkan misalnya sisanya aset dikurangi dengan ekuitas, berarti itu adalah kewajiban yang timbul karena adanya pengadaan aset. Nah, jadi ada unsur-unsur yang bisa dijelaskan dalam suatu laporan keuangan, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya nanti laporan kita akan menjadi objektif, gitu ya. Jadi bersifat kuantitatif, tapi kemudian bisa dijabarkan dengan cara kualitatif dan ada unsur-unsur yang jelas, maka sifatnya kemudian menjadi objektif. Ya. Nah, jadi conceptual framework atau kerangka konseptual dalam laporan keuangan diharapkan nanti ujungnya adalah pada objektivitas laporan keuangan. Oke, ayo silakan kalau ada pertanyaan. Untuk teman-teman yang online, maaf hari ini kita terlambat ini ya, slide-nya terlambat mengikutin. Nanti kalau ke depannya, karena Ibu moving ya, nggak cuma berada di depan laptop, teman-teman nanti bisa menyampaikan langsung aja. Kalau slide-nya nggak jalan, langsung ini ya, langsung mikrofonnya diaktifkan, bilang Ibu nggak jalan slide-nya, seakan-akan teman-teman juga ada di dalam ruangan bersama Ibu, itu biar nggak ketinggalan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, biar nggak ngantuk, Ibu ajak diskusi. Oke, Ibu akan pakai 15 menit terakhir ini, kayaknya teman-teman sudah benar-benar mempertahankan matanya biar terbuka ini, ya. Nah, ini yang online bisa lihat juga ya. Topik diskusi kita malam ini ada dua. Yang satu, akuntansi merupakan language bisnis atau bahasa bisnis. Yang kedua, ada hubungan antara pasar modal dan akuntansi. Nah, silakan pilih topik. Anda mau mengemukakan pendapat yang mana? Mau yang nomor 1 atau nomor 2? Silakan. Tiap orang punya kesempatan memilih. Boleh berpendapat di yang pertama atau topik yang kedua. Silakan. Ayo. Yang offline juga Ibu minta pendapatnya, yang online juga akan Ibu minta pendapatnya. Silakan menentukan apa yang menarik buat Anda diskusi malam ini. Silakan dipertimbangkan dulu. Kalau sudah ada yang punya pendapat, silakan langsung menyampaikan. Yang online boleh, yang offline boleh. Oke, gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ayo. Izin mau menyampaikan pendapat, Ibu. Baik, silakan. Topik yang mana? Topik yang nomor 1, mengapa akuntansi Ya. merupakan language business. Menurut saya, kenapa akuntansi merupakan bisa dibilang atau kita sering sebut sebagai language business, sebab akuntansi itu menurut saya sangat berpengaruh penting dalam suatu bisnis, baik itu bisnis kecil maupun perusahaan berskala besar. Karena dari akuntansi juga kita bisa tahu kemajuan atau kemunduran dari suatu perusahaan tersebut, termasuk juga kondisi dan posisi keuangan perusahaan yang sebenar-benarnya.
Oke, terima kasih Ari Nurrahmawati ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, yang lain gimana? Ayo, baru satu yang berpendapat mengenai akuntansi merupakan bahasa bisnis, language bisnis. Nah, boleh Yang yang nomor dua, lainnya. Bu. Ayo, Nomor 2 boleh, Bu. ya silakan. Oke, Boleh silakan. hubungan Setio. antara pasar modal dan akuntansi. Di sini kan akuntansi itu dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambil keputusan ya, Bu ya. Dan estimasi posisi dari Ya, keuangan perusahaan itu sendiri. Sehingga investor pasar modal itu bisa menentukan dengan hasil akuntansi tadi sebaiknya bisa membeli saham ini, saham perusahaan ini sehat atau enggak. Seperti itu, Bu, hubungannya. baik. Oke, terima kasih Setio. Ayo, yang lainnya. Silakan, semua boleh berpendapat, semua punya hak yang sama. Mau pilih tema satu boleh, tema dua boleh, atau dua-duanya juga boleh. Ayo, ayo teman-teman yang offline, gantian. Ayo, gak boleh malu-malu. Boleh saya kasih mic ya? Nah, ini kayaknya dipencet sambil bicara. Nah, biar teman yang online dengar. Nah, ya, sambil dipencet. Ya, oke. Kalau menurut saya punya dua buku. Nanti saling berkaitan erat dengan bisnis, memiliki peran yang krusial dalam mengambil keputusan investasi, alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antar pasar modal dan akuntansi juga punya peran penting karena menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pasar modal untuk membuat keputusan investasi yang rasional. Dan sebaliknya, pasar modal memberikan insentif bagi perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Kemitraan yang kuat antara keduanya akan sulit untuk didorong untuk manajemen. Oke, ya, lengkap banget. Ayo, lainnya ada lagi? Siapa? Siapa? Online, offline, boleh? Ayo, nomor satunya yang offline belum? Oke, ya, silakan. Saya mungkin nomor satu bisnis karena perannya yang fundamental dalam komunikasi informasi keuangan di antara berbagai pemangku kepentingan dalam dunia yang semakin kompleks. Pemahaman tentang akuntansi menjadi kunci bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat. Oke, ya, bagus loh pendapatnya. Ayo, silakan. Siapa lagi? Siapa lagi? Ternyata kalau mau berpendapat bagus juga. Ya, oke. Yang nomor satu, nomor dua. Mm-mm, mm-mm. Karena akuntansi sendiri merupakan sistem komunikasi informasi keuangan atau alat untuk menyampaikan informasi yang menyangkut keuangan dalam perusahaan pada pihak yang membutuhkan, serta mempunyai peran yang sangat penting dalam menggambarkan aktivitas keuangan secara objektif. Oke, ya, bagus. Ayo, ada lagi? Silakan. Yuk. Nomor satu, nomor dua? Nomor satu juga. Nomor satu, silakan. Menurut saya akuntansi adalah sebagai bahasa bisnis. Itu kenapa? Karena em, ini berperan sebagai alat untuk menyampaikan atau sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gambaran dari perusahaan tersebut. Gambaran perusahaan, oke. Iya. Lalu sebagai alat komunikasi mengenai keuangan dalam perusahaan serta mengambil keputusan dari perusahaan tersebut. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, satu lagi yang dari online. Boleh? Satu lagi yang dari online. Silakan. Gimana? Mustika, Sofi Rahma, Anjas, Trisna, Angel, gimana? Ada?
Ada? Saya Bu, Sudah? Nggak ada? saya Oh ya, oke, Sofi Rahma. Oke, nomor satu, silakan. nomor satu akuntansi merupakan Oke, laman silakan. bisnis karena akuntansi bersifat penting dalam menyediakan informasi finansial yang relevan seperti laporan laba rugi, neraca dan arus kas yang menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Baik, oke, terima kasih Sofi Rahma. Ya, baik. Ya, dua topik ini menarik sekali. Yang pertama, akuntansi saat ini merupakan language business, bahasa bisnis, ya. Jadi, seperti yang teman-teman banyak sampaikan tadi, kalau saya garis bawahi, ya, bahasa bisnis. Apa yang diperlukan dalam suatu bahasa itu tujuannya adalah informasi. Kita mau menyampaikan informasi, kita butuh bahasa, gitu ya. Kita butuh bahasa agar orang lain dapat memahami. Nah, sehingga dengan demikian apa yang dihasilkan oleh akuntansi yaitu laporan keuangan di situ dikatakan sebagai bahasa bisnis karena investor akan tertarik, ya, kreditur akan tertarik, pemerintah juga akan tertarik terhadap suatu usaha atau suatu bisnis berdasarkan informasi yang disajikan oleh akuntansi, ya, oleh laporan keuangan yang dihasilkan. Nah, sehingga bisa dikatakan akuntansi ini adalah alat komunikasi dalam suatu bisnis, dalam suatu usaha. Nah, tadi teman-teman sudah pakai bahasanya masing-masing. Pada intinya, semuanya menyebutkan bahwa akuntansi itu adalah informasi, ya. Jadi menjadi suatu bahasa yang kemudian dari situ berbagai pihak bisa memahami kebutuhan yang mendalam pada suatu bisnis. Kemudian yang kedua, hubungan antara pasar modal dan akuntansi. Ujung-ujungnya perusahaan yang sudah cukup besar, ya, pasti ingin menjadi perusahaan publik. Dikatakan perusahaan publik kalau perusahaan tersebut saham-sahamnya sudah beredar di pasar modal, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini pasti ada hubungannya karena syarat untuk masuk ke dalam pasar modal, perusahaan sudah harus memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ya, dalam standar akuntansi yang berlaku, saat ini dituntut perusahaan menyusun neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dengan syarat ini tadi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi, ya, perusahaan bisa masuk ke pasar modal. Di pasar modal, laporan keuangan ini akan dipelajari oleh banyak pihak, yang sehingga dari situ nanti akan membuka peluang bagi perusahaan mendapatkan investor baru atau mendapatkan peluang kepercayaan masyarakat dengan meningkatnya harga saham, gitu ya. Nah, sehingga sangat erat hubungannya antara akuntansi dengan pasar modal karena tujuan akhir dari suatu perusahaan adalah memperoleh kepercayaan masyarakat melalui sahamnya di pasar modal dan dapat masuk ke pasar modal berkat laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang tentunya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ya, bagus semua tadi pendapat yang disampaikan, ya. Jadi Ibu sangat apresiasi. Jadi teman-teman hari ini sudah menyampaikan pendapatnya. Itu jadi penutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita simpulkan, ya, dari usaha teman-teman hari ini dari 6:30 malam sampai 8:30, ya, 2 jam. Nggak pulang dari sini atau tutup laptop hari ini terus hilang begitu saja. Tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk perkuliahan kita
Senin depan. Terima kasih sudah bergabung. Yang online, yang offline, Ibu ucapkan selamat malam. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama, yang online sudah bisa live. Bu mau tanya untuk yang online absennya bagaimana? Loh, Oh, yang online, baik. Sudah masuk di grup WhatsApp atau belum? grup WhatsApp yang apa, Bu? Banyak, Bu. Belum Banyak. berarti ya, belum ya. Oke, Ibu screen capture aja ya. Ibu screen Iya. capture, nanti Ibu laporkan kehadirannya. Ini belum ada yang live kan ya? Ya, Bu. Iya, belum. Ya, oke. Ibu print screen dari sini ada Safety Ayuning Tias, Ari Nur Rahmawati, Ya. Setio Rudito, Sofi Rahma, Anjas Hendra, Trisnavia Vanessa, dan Angel Karunia ya. Iya, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam, sudah bisa live. Terima kasih. Nah, makasih. Terima kasih, Yang Bu. ya sama-sama. Yang offline kalau sudah mau pulang silakan.